Oke teman-teman, balik lagi sama saya di channel dimana nggak ada lagi waktu kalian buat scroll-scroll TikTok nggak jelas. Dengerin, ingat, langsung eksekusi. Teman-teman, kali ini saya nggak akan bicara dulu soal bisnis atau apapun. Saya akan bicara lewat judul jihad, teman-teman. Teman-teman, kita ini sadar nggak sih teman-teman? Kita ini udah hidup di zaman dimana orang itu sibuk ngejar dunia, sibuk ngejar uang, tapi lupa buat ngejar ridho Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman. Dan itu kenapa jihad itu, kali ini saya akan bahas tentang jihad, kenapa itu jihad itu penting, teman-teman. Dan saya rasa ini sangat-sangat penting, is very important, teman-teman. Karena jihad bukan soal perang, bukan soal kita ngangkat senjata atau apapun itu. Jihad itu soal kita berani lawan kemalasan kita untuk taat kepada Allah, teman-teman. Dimana kita lawan nafsu kita, lawan syahwat kita, untuk kita bisa terus taat dan hidup dalam ketaatan. Mumpung masih muda, teman-teman, perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis bunyinya begini, teman-teman. Afdalul jihadi an yujahidur rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama itu adalah seorang yang jihad melawan hawa nafsunya, teman-teman. Rawahu Ibnu Najjar. Sanadnya hasan, teman-teman. Baik, teman-teman, jihad itu penting karena tanpa kita jihad, kita bakal kalah sama yang namanya nafsu, sama diri kita sendiri. Nah, teman-teman, diri kita sendiri, lawan terbesar kita itu bukan musuh kita, bukan orang-orang hebat, tapi melawan diri kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78, teman-teman. Bunyinya gini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Kalian bisa punya semua, ingat teman-teman, kalian bebas, kalian punya impian apapun, punya mobil, punya rumah, punya pasangan yang soleh, soleha, bebas, teman-teman. Apa yang mau kalian kejar, kejar uang, nama, jabatan. Tapi jangan sampai lupa yang namanya jihad, buat terus jaga iman. Semua itu nggak cuma capek, teman-teman, nggak cuma capek kita ngejar dunia, tapi juga ngejar akhirat. Ada juga satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bunyinya gini, teman-teman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takaffalallahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu ilal jihadi fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi bi anna yudkhilahul jannata aw yarji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma'a ma nala min ajrin aw ghanimah. Bunyinya gini, teman, artinya dari Nabi SAW bersabda, Allah menjamin bagi siapapun yang mau berjihad di jalan Allah, yang mana ia nggak berangkat selain benar-benar untuk berjihad di jalan Allah, teman-teman. Artinya dia benar-benar lillahi ta'ala, nawaitu lillahi ta'ala, benar-benar keluarnya itu pengen berjihad dan membenarkan kalimat-kalimatnya. Niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga, atau Allah akan mengembalikan dia ke tempat tinggalnya yang ia tinggal beserta membawa apa yang ia peroleh berupa pahala dan ghanimah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, dari hadis di atas yang saya jelaskan tadi, yang saya bacakan, kita bisa ambil kesimpulan, teman-teman, bahwa jihad itu bukan pilihan, teman-teman. Jihad itu bukan suatu jalan yang kita nggak ambil, harus kita ambil, teman-teman. Itu jalan yang buat kita bertahan di masa muda ini. Gimana caranya kita ngelawan nafsu, lawan beratnya godaan-godaan di masa muda ini, teman-teman. Jalan buat tetap hidup dengan iman, walau dunia ini makin gelap, teman-teman, makin udahlah. Jadi kalau hari ini kalian masih berjuang, ninggalin maksiat, ninggalin syahwat, ninggalin semua yang datangin murka Allah, alhamdulillah, teman-teman. Saya ucapkan alhamdulillah, masih nahan diri buat nggak nyerah. Kita doa sama-sama, teman-teman, semoga jihad yang kita lakuin semua, jihad yang kita benar-benar niatkan untuk Allah dan di masa muda ini, teman-teman. Di akhir zaman ini Nabi juga bilang bahayanya akhir zaman ini dimana zina itu udah makin marak, teman-teman. Makanya buat anak-anak muda yang sekarang masih imannya masih stabil, sholatnya dijaga, ngajinya dijaga, masih insya Allah, masih alhamdulillah, masya Allah, teman-teman. Saya sangat apresiasi itu, teman-teman. Saya sangat-sangat apresiasi, karena jujur, teman-teman, saya sendiri ngerasain bahwa benar-benar gak mudah, teman-teman, menjalaninya. Semoga buat kita yang terus usaha, Allah mudahkan jalan kita, dan Allah jadikan semua kehidupan kita ini menjadi berkah, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat apa yang sudah saya sampaikan, jangan hanya sampai kepada kalian, sharing terus info-info terkait tentang reminder atau mindset-mindset ini teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, nyalakan notifikasinya teman-teman, agar kalian bisa terus mendengarkan mindset-mindset dan reminder yang saya berikan. Oke teman-teman, mungkin itu saja, sekian dari saya, peace out.